Jadi dalam 1 inch persegi dia akan bisa ada 180 dot, kira-kira seperti itu ya. Sehingga dia bisa menghasilkan kualitas yang cepat dan bagus. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi. Baru bergabung di Aneka Warna 1 bulan. Saya memulai karir saya tahun 96 di Astragrafia, Fuji Xerox. Sekarang Fuji Film namanya ya. Sampai tahun 2007 saya pindah ke HP. 5 tahun pertama saya pegang HP DesignJet yang dipakai buat ngeprint gambar-gambar arsitek. Kemudian mulai 2012 sampai 2020 saya pegang HP Latex. Ya, kemudian sekarang saya ada di sini bergabung dengan Aneka Warna untuk sama-sama grow the business. Oke. Hari ini kita mau coba ngomong masalah salah satu produk industrial yang ada di Aneka Warna, tapi saya nggak akan fokus di satu produk. Saya akan lebih banyak fokus di solutionnya, karena biasanya mesin-mesin industrial itu yang dipikirkan oleh investor itu gimana caranya mesinnya bisa nyari duit gitu. Jadi gimana caranya mesin-mesin yang ada di grup industrialnya Aneka Warna ini bisa membantu semua customer untuk grow the business, untuk dapetin uang gitu ya. Oke, ini saya sedikit terangin. Jadi di Epson punya portfolio, dia punya roll to roll mesin yang mungkin semua bapak udah banyak tahu. Surecolor S40, S60, S80 series. Kemudian ada S60 dan 80 yang pakai tinta ukurannya lebih besar. Kemudian di atasnya ada resin seri 500 yang proses pencetakannya adalah mirip-mirip seperti UV, jadi tinta dijatuhkan ke bahan, kemudian dia dipanaskan untuk mendapatkan curing di suhu tertentu. Nah, sekarang Epson melengkapi portfolionya dengan UV. Apa yang menarik di sini? Jadi buat teman-teman yang udah jadi user Epson akan mudah pindah dari roll to roll ke rigid application karena warnanya relatively sama. Walaupun UV punya kecenderungan hasilnya doff, tapi dengan solusi yang kita punya hasilnya nanti bisa jadi gloss. Jadi kalau udah punya S80 pakai V7000 akan gampang banget pakainya gitu ya. Ini salah satu kelebihannya, kira-kira kayak gitu ya. Key point dari mesin ini adalah yang pertama, outstanding image quality. Dia image quality-nya bagus banget, gamut warnanya cukup besar karena tintanya ada 10 macam ya, dan tintanya besarnya 3,5 pikoliter. 1 pikoliter itu ukurannya adalah 1 per berapa ya? 1 pikoliter 1 per 1 triliun. Jadi kalau 3, pikoliter itu kecil banget ya. Kemudian yang kedua, kecepatannya cukup bagus. Untuk production kecepatan yang paling cepat dengan mode yang enggak terlalu detail, kita bisa sampai 45 meter persegi. Tapi kalau untuk production di kualitas yang kita bisa acceptable itu berkisar di 15 meter persegi ya. Kemudian easy of use, penggunaannya mudah sekali. Saya udah coba pegang beberapa mesin, begitu saya melihat mesin di bawah dioperasikan,
Saya merasa mesinnya gampang banget, ya. Taruh material, print, hasilnya more and less sangat acceptable. Ya. Dan yang terakhir, dia punya safety feature yang cukup bagus, mengamankan mesin dari beberapa kerusakan dan juga kecelakaan terhadap operatornya. Ini semua akan dirangkum dalam satu video ini. Video ini cukup bagus. Kita coba lihat sama-sama. Setelah itu kita nanti akan lihat detailnya di bawah. Setelah video ini saya akan banyak skip slide karena sifatnya teknis. Saya akan lebih banyak bermain di sampel. Ya, kita lihat videonya. Lampunya boleh sedikit dikecilkan. Rencananya ada 3 dancer di sini, cuman dancernya nggak datang. Lagunya enak, dari kemarin joget-joget sendiri. Tapi bukan 02 ya, joget-jogetnya beda nih. Area printnya 1,25 sampai 2,5. Ini menarik, dia punya ionizer di sini. Fungsinya kalau ada material mau di print, dia seperti diionisasi supaya dustnya hilang, nggak ada elektrostatiknya hilang ini. Ini juga penting. Jadi dia mengamankan kalau carriage-nya mau nabrak media, dia berhenti duluan. Jadi print head-nya diamankan. Nah, ini juga penting, kadang-kadang operator nggak sadar mesinnya lagi bergerak, dia maju, ada proximity lampu, jadi dia berhenti karena ada orang. Kira-kira itu videonya, ngerangkum semua featuresnya si mesin, ya. Udah selesai, boleh pulang? Belum, masih banyak, ya. Jadi saya rekap beberapa featuresnya tadi. Jadi yang pertama, dia pakai printheadnya Epson, keluaran yang terbaru, precision core, khusus buat UV ink. Kemudian besar dropletnya adalah 3,5 pikoliter. Tadi saya bilang 1 pikoliter itu 1 per 1 triliun liter, ya. Jadi kecil banget. Dan dia bisa menghasilkan
variable size droplet, sehingga untuk area-area yang butuh gradasi dia akan dicetak dengan baik. Ya, 10 warna. Yang paling penting adalah red-nya di sini. Buat teman-teman yang banyak mencetak keperluan orang Indonesia, senang warna yang ngejreng, dengan warna merah ini gampang banget untuk mendapatkan hasil yang sangat bright dan vibrant ya. Ini yang saya bilang tadi, dengan speed 15,3 meter persegi dalam 1 jam, cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, gray dan red ya. Dia bisa menghasilkan detail-detail yang mungkin agak susah didapat oleh printer lain pada print mode yang sama. Kemudian printer ini bisa cetak sampai 3 point size ya. Tapi kita memerlukan pencetakan di fine high quality dengan resolusi 720 x 1440 dpi dan speednya berkisar di 0,8 meter persegi. Artinya apa? Printer ini bisa buat cetak detail kecil-kecil, tapi bukan buat fungsi yang itu yang kita mau kejar, karena productionnya hanya 0,8 ya. Jadi si printer ini mungkin akan kita banyak pakai buat kegiatan-kegiatan yang memang memproduksi color-color yang vibrant dan image-image yang butuh detail. Oke, kemudian size-nya tadi udah disebutkan di video, 2,5 meter dikalikan 1,25 meter, dan dia nanti akan terbagi menjadi 4 zone untuk area vacuumnya. Ini adalah print head. Print headnya lebarnya 1 inci, 2,54 cm ya, 1 inci. Kemudian dia ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Total nozzle-nya ada 1440, besarnya 180 dpi. Jadi dalam 1 inch persegi dia akan bisa ada 180 dot, kira-kira seperti itu ya. Sehingga dia bisa menghasilkan kualitas yang cepat dan bagus. Total print head ada 8. Yang di atas ini adalah white, ada 2. Kemudian cyan, magenta, yellow, black, cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light cyan, light magenta, varnish dan red dan gray. Di bawahnya adalah varnish. Nah, dengan susunan print head seperti ini kita bisa langsung ngeprint 3 layer. White, color, varnish sekali jalan. Gitu ya. Karena susunan print headnya seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, dengan high speed 360 dpi dikalikan 720 dpi, maksimum speednya adalah 43 meter persegi dalam 1 jam untuk satu warna ya. 1 layer. Kalau kita nyetaknya 3 layer, dia bisa sampai 39 meter persegi. Tapi roughly kebanyakan kita pakai di production mode 720 kali 720 dpi, speednya sekitar 15 meter persegi dalam 1 jam. Jadi cukup bagus buat kita produksi gambar-gambar. Oke, mesinnya dilengkapi dengan rib bawaan mesin ya, Epson Edge Print Pro print setting, print professional print, sangat mudah digunakan, nggak susah untuk melakukan layouting dan submitting job. Bisa cetak sampai ketebalan 8 cm ya, 8 cm, dan si printer punya otomatis thickness adjustment. Dia akan baca si media ini ketebalannya berapa mili, berapa senti secara otomatis ya. Dilengkapi dengan 4 vacuum zone, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita ngeprint bahan yang tidak terlalu besar, kita hanya bisa aktifkan salah satu vacuum saja supaya optimal, atau kalau medianya besar berarti keempat area ini kita aktifkan semuanya. Ada tombol yang nanti kita lihat di bawah untuk activate vacuumnya. Gak ada pertanyaan kan? Jangan bertanya dulu, karena slide saya masih banyak. Oke, dan dia sangat mudah digunakan. Saya akan skip ini karena mesinnya sudah canggih, dilengkapi dengan media thickness sensor. Dia akan membaca sensor sendiri.
Kemudian di sini adalah pin yang bisa digunakan untuk misalnya Bapak mau ngeprint satu pekerjaan yang banyak, bahannya sama, posisinya sama, jadi Bapak bisa bikin mal dulu, bisa tempelin selotip dulu, atau bisa pakai pin ini, ya. Jadi dia starting pointnya udah tetap di situ, ya. Kemudian dia dilengkapi dengan jam detection sensor. Jadi seperti ada tongkat di depan carrier kiri kanan. Kalau dia bergerak, ya, kalau ada hambatan, dia akan berhenti. Jadi si printhead akan aman. Ini yang paling sering terjadi di mana-mana, human error atau medianya sedikit keangkat atau di bagian pinggir medianya ada yang terangkat, nabrak printhead, harga printheadnya cukup mahal ya. Jadi ini features yang sangat baik sehingga dia bisa mengamankan mesin dan mengamankan printhead. Ini yang saya bilang tadi, ada ionizer di carriage ini. Jadi sebelum tinta dijatuhkan, kalau kita punya media yang statik atau ada debunya, ya, dulu biasanya zaman saya masih muda, medianya dilap dulu, atau mungkin ditaruh wire di belakang untuk ngilangin elektrostatik supaya hasil printnya bagus. Ini mesin canggih, udah ada ionizernya, jadi bisa otomatis ngebersihin dust atau debu di atas bahan. Ya, ini udah menjadi teknologi yang umum juga. White inknya disirkulate. Karena warna putih berbeda dengan warna cyan, warna magenta, dan warna-warna yang lain. Putih itu seperti emulasi yang kalau didiamkan dia akan mengendap, gitu. Jadi di beberapa mesin sekarang teknologinya putihnya dipakai atau tidak dipakai dia akan disirkulate supaya tidak mengendap, gitu ya. Dan ada beberapa sensor pengaman. Ini contohnya kalau mesin lagi jalan, carriage-nya bergerak dari ujung ke ujung, ada orang, dia akan otomatis berhenti supaya si carriage ini tidak nabrak orang, gitu ya. Ini lampu. Nah, ini yang penting, ya. Jadi tinta Epson sudah memiliki certification yang namanya Green Guard Gold worldwide, ya. Nah, ini bisa dipakai oleh bapak-bapak untuk attach sertifikat ini kalau bapak punya klien atau bapak punya project yang membutuhkan sertifikasi aman terhadap manusia. Green Guard ini adalah sertifikat aman buat manusia, ya, dan levelnya udah gold. Biasanya perusahaan Amerika membutuhkan ini. Kalau di Eropa biasanya dia minta namanya EGBB, sertifikat ini, ya, Eco Label, ramah buat lingkungan. Nah, ini bisa dipakai kalau bapak punya klien gede seperti apakah Unilever atau kosmetik atau perusahaan-perusahaan yang sudah melabelkan dirinya dengan green. Ini ya, ini juga negara-negara yang membutuhkan standar safety yang ini sudah dimiliki oleh Epson. Software seperti saya bilang tadi, bawaannya adalah Epson Edge Print Pro, ya, dan sekarang mesin ini juga dilengkapi dengan UV flatbed controller buat setting XY position, print direction, color channel, ngecek berapa tinta usage-nya, bisa dilihat di sini. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau masuk ke sampel-sampel yang beberapa hari terakhir ini. Saya pikir ini yang menjadi dari presentasi saya. Saya minta waktu Bapak 15-20 menit untuk stay di sini bersama-sama saya. Kita coba buka sampel satu persatu. Minta